Bukit itu menangis, menimbun satu keluarga. Karya Denny Jena. Musibah banjir besar di Sumatera bulan November 2025 telah menelan lebih dari 805 nyawa. Ini kisah bukit yang longsor yang menimbun satu keluarga. Hancurkan rumah yang melindungimu, kau pukul bahu yang dulu memapamu. Aku adalah bukit yang sangat tua, jauh lebih tua dari riwayat semua keluarga yang pernah berteduh di bawah kaki. Dulu hutan tumbuh di dada, menjadi untayan doa yang tidak pernah putus. Akar-akar panjang menahanku, seperti tangan-tangan para leluhur yang menjaga dunia tetap seimbang. Warga desa memetik sedikit, menebang satu pohon, lalu dua pohon. Untuk kayu dapur, untuk membangun rumah kecil, untuk menghangatkan malam mereka. Aku tidak pernah marah. Aku tahu mereka menebang dengan hormat, seperti anak meminta kepada ibunya dengan suara pelan. Mereka memotong, tapi juga menanam. Mereka mengambil, tapi juga merawat. Aku tetap merasa dicintai. Kau bertahta di atas tanah mereka, kau menjelma bagai iblis berwujud manusia. Tapi mereka berbeda. Gergaji tak lagi diayunkan oleh tangan desa. Mesin-mesin besar entah dari mana. Suara logamnya dingin tanpa nurani. Perusahaan itu naik ke punggungku menjadi pasukan yang lapar, menggunduli rambut hijauku, menelanjangiku sampai ke tulang. Setiap pohon yang tumbang menjadi angka dalam laporan lama, menjadi jembatan menuju rekening mereka, bukan menuju kehidupan. Akar-akar penjagaku dicabut, bukan oleh orang yang merawatku, melainkan oleh mereka yang bahkan tidak tahu nama desaku. Para pekerja berseragam mengiris tubuh seperti mengiris kue ulang tahun, namun tak ada doa, tak ada permisi, tak ada terima kasih. Mereka datang untuk menumpuk uang, bukan untuk menumbuhkan hutan. Dan ketika setengah tubuhku botak dan berontak, mereka pergi meninggalkan aku berdiri sendiri di hadapan badai yang semakin ganas. Pada malam itu, hujan turun dengan deras yang mengguncangi langit. Ia mengetuk luka-luka lamaku yang tak sempat sembuh. Tanahku bergerak pelan. Aku sudah ringkih, seperti orang tua yang tak lagi pasti mana kaki yang masih kuat untuk berdiri. Aku mencari akar-akar yang dulu memelukku, tak ada. Aku mencari pohon-pohon yang dulu menahan bahuku, tak ada. Aku mencari suara burung yang dulu mengingatkanku pada kehidupan, tak ada. Yang tersisa hanya ruang kosong, luka industri yang baunya membuat bumi sendiri gamang.
Tubuhku pun menyerah, patah, runtuh, pecah. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku tak lagi sanggup. Di bawah tubuhku, sebuah mobil putih kecil berhenti hanya untuk istirahat. Di dalamnya ada keluarga sedang menutup hari panjang dengan tawa kecil yang lembut. Gadis itu sempat memungut daun berbentuk hati dari pohon terakhir yang masih tersisa. Aku melihatnya. Aku merasakan kehangatan kecil itu seperti kenangan yang hampir punah. Aku ingin melindungi mereka seperti dulu aku melindungi desa-desa kecil yang tumbuh bersama akar-akar hatiku. Tapi ketika tubuhku mulai bergeser, aku tak lagi punya penyangga. Tanah kehilangan kesabarannya. Gravitasi menarik air mataku dalam satu hentakan yang membuat langit tercekat. Aku menutup mereka dengan rasa bersalah yang tak terucapkan. 6 nama kembali ke sunyi, dan aku, bukit tua yang dahulu ramah, menjadi kuburan tanpa sengaja. Ketika aku runtuh, kampung-kampung kecil ikut hancur. Sungai meluap, membara, membawa amarah yang lama disembunyikan. Jembatan patah karena janji yang tak pernah ditepati. Rumah-rumah terbalik menjadi hidup yang dikocok oleh tangan raksasa. Orang-orang berkata, hujan terlalu deras, tanah tak kuat, ini musibah. Tidak, ini bukan musibah. Ini cermin raksasa. Bukan hanya hujan yang turun malam itu, tetapi kontrak-kontrak bisnis yang dulu ditandatangani terbesar jatuh satu persatu dari langit sebagai batu dan batang mati. Di balik setiap meter tanah yang melorot ada tanda tangan yang menjelma longsor. Ada stempel yang berubah menjadi arus banjir, menelan nama-nama di kartu keluarga. Kini aku terbaring, separuh hilang, separuh menjadi kubur. Namun yang paling hilang bukan lahanku, melainkan keyakinanku bahwa manusia masih mampu membedakan kebutuhan dari keserakahan. Warga desa merebutku dengan cinta, dengan hormat, dengan seimbang. Aku sanggup sembuh. Tapi perusahaan menebanku dengan ambisi, dengan ketamakan, dengan gelap mata. Aku tidak pernah bisa pulih. Di kota jauh, di ruang rapat ber-AC, di sebuah perusahaan metropolitan, angka-angka laba tumbuh di layar seperti hutan palsu. Grafik keuangan naik. Itu sesungguhnya peta jenazah. Tiap garis hijau adalah nisan yang disamarkan. Di dalam rekening mereka ada lumpur di antara gigit, ada napas terakhir yang didapatkan menjadi bonus akhir tahun. Belajarlah bahwa pohon bukan hanya kayu, ia saudaramu sendiri, tulang dunia. Bahwa hutan bukan lahan kosong, ia keluargamu sendiri, jantung yang berdetak untuk semua makhluk. Jika manusia tak belajar, peta dunia pelan-pelan akan berubah warna. Hijau menjadi daftar duka, coklat menjadi arsip jenazah yang tak sempat dimakan. Di langit, awan akan menyalin diri menjadi fotokopi surat protes yang tak pernah kalian baca. Turun sebagai hujan yang menghapus anak guna dari setiap kartu keluar.
Dan bumi yang selama ini diam akan semakin marah karena ia ibu kandung yang kalian hianati.